Rian, jual berapa ya? Anak gua itu bayarin. Jual berapa ya? Siapa yang mau jual? Kagak gua jual. Gua nih pakai barang apa aja ya. Gua pernah beli jam dulu di tukang jam di Pulau Gadung. Tukang jam keliling itu loh mas, tapi rantai mas. Jam rantai, jam krepek itu loh. 50.000 mas gua beli. 50.000 dari 70 dari 100 gua tawar 50.000 dikasih. Gua pakai berapa lama gitu dibayarin teman gua mas. Mas jamnya bagus, aku bayarin aja gitu. Dibayarin berapa? 300 apa berapa aja mas? Kasih mas. Jadi gua nih pakai barang apapun orang selalu terlihat mahal dan mewah mas. Walaupun yang gua pakai barang harga 50 ribuan, orang ngelihatnya beda. Kopi apa mas? Torabika mas. Kopi-kopian. Ku mencintaimu sedalam. Mas Virgon klarifikasi terus urusannya sama gue. Enak aja nih kayaknya kalau gue bulan ini nggak ketolong. Virgo klarifikasi ngapain sih klarifikasi segala? Buat gue ya, orang klarifikasi itu kayak orang masih butuh penilaian dunia gitu. Gue aja nggak pernah klarifikasi apa-apa, nggak pernah. Gue nggak butuh penilaian dunia. Lo mau nganggap gue minus syukur, mau nganggap gue plus juga syukur, bodo amat. Kagak ada ngaruhnya mas. Value mas, iya value. Karena covernya orangnya mas. Jangan jual-jual mas. Jangan dipakai mas Rang atau kegoreng. Iya mas, Amri aja yang dijual kan gak goreng. Jual aku aja om, aku siap. Berapaan? Itu jaket Gojek gua aja waktu itu mas, laku berapa? 7,5 juta. Wah langsung bayar semesternya saya lah. Jaket Gojek 7,5 juta. Yang bikin kopi sukanya gue nih penikmat kopi mas, jadi kopi apa aja gue bisa nikmatin. Tapi kalau terlalu anyep, terlalu banyak airnya juga nggak enak mas. 1, 2, 3 close the door. Udah ke Paskem mas, belum. Pasar Kemis kan? 250 belum sama kanda. Murah amat lu. Mas dari Bitung udah ada Dede sama Harapan Jaya mas. Nggak semua wilayah harus kita buka serentak. Ngikutin kekuatan armadanya. Armadanya 2 mulu puter-puterin se-Indonesia mas. Kalau ini Kencana maksain, gue paksain sampai ke Bitung doyong. Besok penumpang Bitung gue hari ini naik, besok agak mau naik lagi mas. Kebanyakan ampiran, titik boardingnya kebanyakan. Kenang oke, gue nggak nonton sono, malah nonton sini. Halo Mas Hendra, andalan gue, jangan diandelin mas. Gue didorong aja jatuh mas, mau diandelin. Itu juga udah mahal loh, biasa ditawar 30.000 sama kan. Gue tahu lu jomblo tapi nggak perlu ngobrol sampai segitunya juga. Kamu tuh mahal loh, value-mu mahal, value kalian tuh mahal. Seruan nonton sama Mas Rian. Bisa aja. Lu gak pintar amat sih jadi penjilat. Gue tadi habis teman ngobrol di sini. Mas gimana ya? Circle penjilat kita banyak di sekitar kita. Bla bla bla. Dia lagi ngomongin instansi. Mas lu tuh nggak bakal bisa ngenolin penjilat dari sebuah perusahaan tuh nggak bisa. Nggak bakal bisa. Toksik kayak gitu tuh, orang-orang toksik kayak gitu tuh pasti ada mas.
Jadi pertanyaannya itu bukan dilontarkan tentang keberadaan mereka. Lu nggak bakal bisa ngatur karakter orang dan kelakuan orang dan sifat orang, watak orang. Lu nggak bisa ngatur. Tapi yang kita pertanyakan itu pemimpinnya, Mas. Bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia menelaah sebuah makalah, bagaimana cara dia memproses semua informasi yang masuk ke diri dia, dan bagaimana cara dia mengambil keputusan dan sikap atas itu semua. Tuh. Jadi lu jangan nyalain, kalau lu lagi berbicara tentang perusahaan, lu jangan nyalain keberadaan penjilat, jangan nyalain keberadaan toksik-toksik yang lain, jangan. Tapi gimana pemimpinnya? Saya ngikutin Mas dari 2018, Mas. Siap. Makasih banyak. Iya. Setiap orang yang ketemu sama gua, entah itu karyawan atau pengusaha atau apa, rata-rata mereka ngomong gimana ya, ngeluarin circle orang-orang toksik kayak gitu dari lingkungan perusahaan. Nggak bakal bisa, karena orang-orang kayak gitu pasti ada. Udah hukum sosial itu. Pemimpinnya harusnya yang peka. Karena tugas pemimpin itu melindungi. Ada salah satu tugas pemimpin itu melindungi orang-orang yang mereka pimpin. Melindungi itu kan gak cuma kesejahteraannya, tapi juga kesehatannya, mentalnya, kejiwaannya. Itu kan harus dilindungi semua. Iya, hidup itu as simple as that, Mas. Lu suka, lakukan. Nggak suka, tinggalkan. Ada orang baik, lu enak, lu anggap enak, temenin. Ada orang toksik, jauhin, anggap nggak ada. Kayak lu kalau ngeliat sampah aja sih, Mas. Lu kalau lagi jalan nih di gang, terus lu ngeliat sampah di pinggir jalan, emang mau lu rusuin, Mas? Mau lu oprek-oprek? Kan kagak, Mas. Paling lu ngeliat doang, udah gitu lu jalan lagi. Ya, sama, Mas. Orang-orang toksik di sekitar lu, perlakukan mereka kayak gitu. Kayak lu ngeliat sampah aja. Ini buat lu, kalau buat pemimpinnya beda lagi caranya. Tapi aku suka sama Murian gimana nih? Lu cowok? Enggak, gue masih normal. Pemimpin bijaksana pasti adil, harus betul, nggak bisa. Makanya lu nggak pernah tuh ngeliat di HR dulu zaman gue ada pemilihan karyawan terbaik apa gitu, nggak ada, Mas. Nggak boleh. Perusahaan mengkelas-kelaskan. Kalau lu mungkin kerja di kantoran bisa lah sebagai bahan motivasi. Tapi kalau dunia circle orang-orang transportasi, Mas, di kru gitu misalnya supir, kalau ada pemilihan nih, wah driver terbaik gitu misalnya, hidupnya nggak tenang, Mas, yang kepilih. Iyalah, pasti orang-orang di warung-warung nongkrongnya jancuk cakai lagi kenal busi cedak langsung jadi karyawan teladan. Angin rai ini. Mesti kayak gitu kelakuannya, Mas. Karena apa, SDM-nya beda. Jadi penanganannya pun beda. Nggak boleh ada tuh yang namanya anak mas kagak ada. Semua sama. Beda sama orang-orang kantor Indomaret nih, karyawan teladan. Mungkin orang yang lain akan melihat, selamat ya, mengapresiasi. Jadi motivasi, masih ada alasannya. Supir lu gituin, kelar mas hidupnya. Makanya gue tuh nggak pernah, Mas, ngasih panggung anak-anak di dalam perusahaan, nggak pernah. Tapi mereka gue carikan panggung di luar perusahaan. Contohnya apa? Ketika mereka ada komunitas kumpul sama manianya nih, manianya Don Juan misalnya, manianya Kalimosodo apa, gue support mereka di situ, Mas. Gue bantu mereka nge-branding diri mereka di luar perusahaan. Makanya gue carikan mereka panggung di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam habis mereka sama teman-teman mereka sendiri. Terbaik tidak harus betul, kan? Harus rata dan adil, iya, Mas. Jadi circle perusahaan lu sehat. Makanya selama era pemerintahan gua kagak ada yang namanya kubu-kubuan, Mas. Kubu A, kubu B, orangnya ini, orangnya itu, nggak ada zaman itu. Sakit apa tadi? Sakit kubu-kubuan ya. Wongnya si A, wongnya si B, wongnya si C, Mas, gitu. Kayaknya ngantuk, tidur dulu, Mas, bentaran. Justru saya lagi seger-segernya, Mas. Emang saya ngeliatin begini,
ambil setengah ini mas, istirahat. Ntar malam cus. Assalamualaikum Masku Rizkantor Hodek. MT buka Lamongan gak nih? Lu kalau pengen gua masuk Lamongan itu ntar nunggu tol Pantura jadi mas. Membuat circle dalam circle itu nggak baik. Membuat circle di dalam circle nggak bagus lah. Kan itu berarti rentan pengkhianatan, rentan kemunafikan. Nggak bagus, nggak sehat. Lu kalau ngeliat perusahaan-perusahaan bisnis biasanya mas, itu pasti banyak circle-circlean mas. Grup Tayu misalnya, grup Jepara, grupnya Mandor A, grupnya Mandor B, itu udah biasa banget di kalangan transportasi kayak gitu. Tapi di gua nggak ada. Lihat live Mas Rian dapat ilmunya juga. Harus bisa lu manfaatin. Mas Rian buka lowongan kerja apa enggak? Saya nggak pernah buka lowongan mas. Itu kencana tadi buka lowongan tuh kita buat editor, host, konten kreator. Mas Boy ada salam dari Eva. Eva siapa? Ini Cah, by the way mandi dulu om apa? Parah lu. Gue masih normal. Coba menemenin mandi. Gue masih hidup, masih bisa mandi sendiri. Ngopi bos. Le, lu gak kangen sama gue apa le? Di tempatku posisi strategisnya diisi sama orang yang dari dosa akademik yang sama. Sayangnya mayoritas dari mereka inkompeten. Gimana mas ngadepinnya? Capek bener, pengen resign aja, rasanya toksik. Solusi buat pekerjaan yang tidak menyenangkan itu cuma satu mas. Kalau emang lu bekerja dengan hati gak bisa, paling gak lu bertahan untuk bekerja dengan membayangkan keluarga lu di rumah yang nungguin gaji lu mas. Jalanin aja kan. Tugas utama lu kerja itu buat nyari nafkah mas, buat anak istri lu. Yang kedua bonusnya apa? Kenyamanan, ya kan, fasilitas itu kan bonus mas. Sambil cari peluang kerjaan yang lebih baik. Ntar kalau udah ada peluang kerjaan yang lebih baik, baru lu pindah. Kalau belum dapat, jangan kegayaan keluar. Ini kebanyakan teman-teman gue begitu tuh. Lu ngapa keluar? Kagak betah gue, nganggur seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, stres akhirnya mas. Ya kan? Anak bininya jadi korban. Cuman gara-gara ngikutin emosi doang, kan nggak bagus. Itu cara mengetahui ada circle gak ada circle-nya gimana mas? Pemimpin pasti tahu mas. Kalau dia kelasnya pemimpin, entah itu manajer, HRD, orang yang membawain orang, pasti dia tahu. Dia pasti bisa ngelihat dari segi komunikasi sama cara dia bergerak, moving. Lagi iya mas, kadang gue yakin mas, banyak banget orang-orang yang kerja itu udah nggak ikut hati, udah nggak ngikutin hati, udah nggak karena hati, itu banyak. Tapi mereka tetap bertahan karena tujuannya itu. Kerja itu capek tapi lebih capek nganggur. Betul, that's the point. Ada modal untuk usaha mas, tapi masih kerja. Banyak usaha yang bisa lu lakukan sambil lu kerja. Kalau gagal supaya bangkit lagi biar gak terpuruk itu gimana ya mas? Nggak bisa nggak terpuruk mas. Ketika lu gagal, lu pasti ada masa terpuruk. Itu pasti mas. Dan itu harga sebuah kegagalan. Terpuruk, sedih, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu pasti ada mas. Dan suatu saat ketika lu lagi menikmati masa-masa keterpurukan lu mas, sampai lu udah gelap banget, lu udah di lubang lahat, dalam sumur, gak ngeliat cahaya, suatu saat akan ada cahaya yang jadi alasan buat lu supaya lu bangkit lagi mas. Pasti. Jadi nikmatin aja dulu keterpurukannya. Ntar juga ada cahaya yang bisa lu jadiin alasan buat lu bangkit. Ada yang nawar aku jual teman sama kandangnya 500.000 duluan. Lu jual apa sih? Tapi tidak dengan hati, ya begitu. Mas kemarin waktu beton nyangkut di kolong bis di Brebes aman mas, aman. Bukan betonnya yang nyangkut, tapi bambunya.
Mas kalau bus itu bisa ngangkut kargo. Mas perizinan bis itu angkutan penumpang dan barang. Jadi boleh. Percaya ilahi mas. Enggak. Contohnya gue nih ketika gue terpuruk, terus yang jadi alasan gue bangkit karyawan gue misalnya, rekan-rekan kerja gue, atau orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di gue. Oh iya, udahlah cukup, gue terpuruk, gue harus bangkit demi mereka. Itu kan alasan. Pimpinan perusahaan otobus enggak mas, enggak harus. Kan mereka punya orang-orang operasional. Info loker lulusan SMK, lu buka Jobstreet lah, website, karena ada. Anitaku, bener kan mas, izin trayek harganya 4 juta, situ pernah bahas. Tapi bener kan mas, izin buka trayek harganya 4 juta, situ pernah? Nggak pernah gue bahas. Nggak pernah. Kalau lu tanya prosedur resminya kementerian, ya paling berapa sih? Segituan. Operasional ya mas, dan ada perubahan? Enggak, makasih. Ada peluang BUMN nih mas, monggo silahkan. Terlalu indah dilupakan. Negoro kapan mas? Masih lama. Info cuaca Ungaran mas, mendung kayak hati gue. Dari operasional apa wajib di lapangan? Yang namanya operasional ya harus di lapangan lah mas. Ya walaupun gak setiap hari, dia harus tahu kondisi di lapangan, harus banget update. Gimana cara tahunya itu serah. Minimal berapa bus dalam satu trayek? Pertanyaanmu itu lebih tepatnya minimal berapa SK dalam berapa trayek dalam satu SK. Kalau berapa bus dalam satu trayek itu mewakili satu bis. Satu SK minimal 5 trayek. Halo Mas Rian, sehat-sehat terus, harus lah. Mas ada salam dari Eva. Eva siapa? Tadi. Mas kalau ada pemimpin menjabat 3 tahun tapi ini nggak paham kronologi cenderung batasnya. Ya itu pertanyaan yang udah lu jawab sendiri bener sih mas. Itu pertanyaan yang sudah kamu jawab sendiri benar. Karena kamu udah menceritakan dampak negatifnya. Jadi pertanyaannya di atas, jawabannya di bawah. Eva Anita Zara. Allah, jangan bikin gue baper lah nih. Gue orangnya gampang jatuh cinta. Hati-hati lu kalau pengen bayi-bayi sama gue. Gue orang yang baperan. Salah punya siapa mas? Punya Haji Tono. Idola PO Bus Mas Rian zaman kecil apa? Karena gue dulu circle-nya bis-bis Murian ya. Itu Mujijaya, terus Nusantara, Pahala Kencana. Itu idola gue tuh waktu kecil. Terus Merurip. Jadi travel sama akap, apakah beda mas? Sama, beda dong. Kabur, jangan kabur, tanggung jawab lu. Gila lu, udah mancing-mancing hati gua gitu. Giliran dapet mau lu balikin lagi ke kolom. Emang hati gue ikan lele nih. Tanggung jawab lu. Assalamualaikum warahmatullahi dan modal 30 santai mas, ntar kalau ketemu kita bahas. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan, engkau ku tinggalkan.
Kemarin mudik, ada orang mudik udah jalan jauh ya kan, bininya ketinggalan mas di pom bensin, kan konyol ya. Emang dia nggak ngerasa apa digoncengin apa enggak? Asli dah, itu bener. Gue kadang percaya nggak percaya ada kejadian begitu. Ntar ada yang minta pap mas, takut. Emang lu pikir jangan lu samain gue sama laki-laki cabul model mereka lah. Sembarangan aja. Ya sekali-sekali mah boleh kali ini. Mas di mana? Di Cijantung. Tanggal 23 apa 25 tuh? Open trip nomadic yang di mana namanya? Allah. Karimun Jawa. Jalan yuk. Mau nggak? Karimun Jawa yuk. Trik buat cari rambut pirang itu mas. La 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 la. Itu istri rewel mas, sengaja ditinggal. Oh alah. Iya kali ya. Malah komen, aku ngakak sendiri kayak orang gila. Ini gilanya ngajak-ngajak lah, jangan gila-gila sendirian lah. Lu kalau pengen gila, ajak-ajak gua nih, jangan sendirian. Kan gua sedia nemenin lu setiap saat dalam kondisi suka dan duka. Fauzan Media Pratama, mas, yang bener aja pertanyaan kayak gitu lu tanya di publik. Yang dibawa istri keduanya dulu. Aku pernah ketemu sama mas. Oh iya? Tiket pesawat mahal mas, jadi nggak ikut. Ngapain naik pesawat? Nomadik naik kapal lah, turun Jepara, Mepo pelabuhan, kita nyebrang. Aku pernah ketemu mas di terminal bus, ya wajar lah. Kalau lu ketemu gue di diskotik baru nggak wajar. Kalau ketemu gue di terminal bis mah ya wajar, kan gue calo. Soalnya kalau lu, saya pernah ketemu mas Rian di diskotik apa di karaokean, nggak mungkin. Gue nggak pernah. Karimun Jawa 23 sama 25, siap, berangkat yuk, Le. Ya lu kemarin habis berangkat, Le, masa berangkat lagi lu. Aku yang pas itu ketemu sama Mas Rian di terminal, mas, gue terminal setiap hari ketemu ribuan orang. Karimun Jawa the best. Net ikut ya, Karimun ya. Nggak buka trayek Solo mas, mau naik dari Solo ke Brebes kalau pulang kampung. Tiket berapa? Berapa ya? 1,5 mungkin dari Jakarta. Ke Jawa perlu tiket pesawat. Ngapain? Kan ada bis. Naik pesawat. Lu nyari makannya di bis gua. Masa lu naik pesawat? Mas Boy emang lupa sama Eva. Mas, Eva di hidup gua banyak mas. Banyak banget. Evangelion. Saya Bapak Haji Raka Bima Abrana selaku Presiden Direktur Owner Divisi Bus Premium seperti. Assalamualaikum Mas Rian, perkenalkan saya Bapak Haji Raka Bima Ambarayuda selaku Presiden Direktur Owner Divisi Bus Premium seperti. Me apa nih Pak? Iya, Karimun Jawa mah udah kayak kamu sendiri. Iya. Wah, WA-nya DM-nya kepotong Pak. Kalau pengen ngetik panjang-panjang atau ada yang bisa dibantu, DM aja Pak. Tinggalin nomor telepon, ntar kita sambung. Naik pesawat gak usah ngerokok, betul. Pesawat 2 kali lipatan bis naik. Enak naik bis loh. Mie ayam. Sekarang Mercedes-Benz 2023 yang Euro 4 itu sasisnya harganya OTR-nya itu 1149. Andai kata diskonnya sekitar 25 juta atau 20 juta, pokoknya tadi itu setelah diskon tuh jadi 1115. Itu sasisnya doang mas, sasisnya doang yang Euro 4. Adi Putro sekarang spek pariwisata paling enggak di angka 900 juta. Mas bener Mercy 16 bukannya langka kan, barangnya kemarin kagak keluar peralihan Euro 3 ke Euro 4. Lu jarang nontonin live gue ya. 1115 tambah 900 udah bikin lah sasis sama bodinya doang udah 2M. Ya kan?
Joknya 100, AC anggaplah 150. Berarti berapa tuh? 2.250.000 tambah BBN dan lain-lain. Bis baru sekarang 2,3 modalnya. 1626 di Putro. 2,3. Gila naiknya, hampir naiknya 300 jutaan ya. Naiknya 300 jutaan. Gitu harga tiket lu masih pada nawar. 2250, 2,3 lah. Kan kalau nambah toilet ada angkanya sendiri. 2,3 harga tiket Jakarta Kudus 270 masih ditawar, sedih. 270 buat snacknya udah 10.000, makannya 20.000 ya kan. Potong 270 sisa 240, komisi agen 10% 24.000. 240 diambil 24 216 kali berapa orang, kali 40%, setengah aja deh. Kalau bisa laku anggap kali setengah aja. Misal sisa 30 kali 15 berapa itu? 200 kali 15 3 juta. PP berarti 3 juta tambah 3 juta 6 juta. Operasionalnya paling nggak 5.500.000, bikinlah 6 juta. Tekor bos. Udah waktunya menaikkan harga tiket. Aduh. Iya. Mas, cara kunci sukses Biro Travel dong, banyakin temen mas. Makanya ini hari kalau ada pengusaha-pengusaha bis yang songong-songong, mas udahlah, lu giniin aja. Maaf, lu nggak bisa sombong. Mas Ren udah ngajarin gitu. Oh itu hitung-hitungannya mas. Sedangkan lu punya cicilan kasarannya kalau 2,3 lu bagi 5 tahun berarti bagi 60, berapa tuh uang mati lu sebulan yang harus lu simpen buat balikin modal investasi lu. Dilupakan karena Mas Rian karena lu jangan songong-songong ngomong double decker biji. Double decker 4 miliar cuy. Mending pariwisata atau akap mas, tergantung lu mampunya di mana. Orang pada ngeliatin main akap dikira main akap gampang kali, enak kali ya. Enakan wisata mas, datang 1 orang bisa berangkat, keluar dari garasi udah pasti dapat duit. Lalu main akap mas, penumpang 30 itu isinya satu-satu semua mas, eceran. Pariwisata mah enak mas, datang 1 orang 1 bis berangkat, lakap. Pariwisata itu keluar dari garasi udah pasti dapat duit, keluar dari garasi. Ibaratnya begitu. Akap keluar dari garasi, keluar duit pasti keluar duit. Dapat duit belum tentu. Tapi ada beberapa PO yang pakai di bawah standar mas. Ya udah, berarti kan lu udah tahu realitanya kan, seperti apa kan. Makanya lu jadi jangan heran kalau perusahaan-perusahaan yang biasa jual murah itu biasanya stuck mas di situ-situ aja. Permajaan kagak pernah, bis kagak kerawat, rusak penanganan lama, SDM rendah, operasional rendah, ibaratnya begitu. Jadi jangan heran. Tipsnya dong mas Rian, tiduran aja di rumah uang ngalir. Mas kalau lu udah nemu caranya kasih tahu gue ya, gue juga pengen. 1626 second kisaran berapa mas, tahun berapa ya? Hino tuh secondnya lebih tinggi daripada Mercy, gue rasain hari-hari ini tuh. Karena memang pariwisata orang-orang rata-rata yang ngambil satu-satu kan kebanyakan orang pariwisata ya. Dan mereka memang lebih prefer ke Hino daripada ke Mercy gitu. Mas Rian nggak ikut Andriawan ke India? Enggak, makasih, gue udah kagak mau ke India lagi gue.
kapok gue, udah Zippo gue dirampok di bandara masih begitu. Gue juga pengen apa deh mas. Syarat jadi pramugari kencana apa? Syaratnya store nomor WA ke DM gue. Dikira reban aja gak mikir kebutuhan. Mbak FDN dia, kalau pengen jadi pramugari kencana, tahap pertama yang bisa lu lakuin adalah DM gue nomor WA lu. Gak pulang ke Kudus mas. Emang kenapa mas? Ngapain lu tanya-tanya? Ngapain? Lu ngebayarin rumah gue, bayarin makan gue bagaimana? Di Wonogiri pemain baru mas, pasti mereka punya. Di Wonogiri banyak pemain baru mas, pasti mereka punya perhitungan. Ya perhitungan dari segi bisnis dan perhitungan dari segi branding kan beda-beda. Yang jelas rumusnya kan nggak bisa